Kesuksesan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari lolos babak 16 besar ke Piala Asia 2023 dan lolos semifinal Piala Asia U23 di Qatar beberapa waktu yang lalu, hingga terbaru menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Melihat kesuksesan Timnas Indonesia tersebut, membuat sejumlah negara tetangga mulai julid dengan kita. Mereka tampak ngiri dengan perkembangan pesat yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Melihat proses nyata yang dilakukan oleh Sinteyong bersama Indonesia, banyak pihak meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi. Karena dipastikan PSSI masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A, sesuatu yang kemudian mendapat perhatian serius, di mana beberapa di antaranya datang dari Malaysia dan Thailand. Ya, para pengamat di negeri jiran bahkan sampai merasa kalau akan jadi sesuatu yang berbahaya jika Indonesia menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu lolos Piala Dunia. Kemudian media Thailand, Sportstream, kini menjadikan Indonesia sebagai target sekaligus saingan utama, menyingkirkan nama Vietnam yang dianggap sudah jauh menurun dibanding sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, kalau saat ini Timnas Indonesia sedang mendapat banyak sorotan, terutama dari tim-tim pesaing di kawasan ASEAN. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, menurut pengamat Malaysia, Kes Sudareshan, sebagaimana dikutip dari Astro Arena, kalau keberhasilan Indonesia kali ini gak lepas dari komitmen semua elemen timnas dalam memegang teguh prinsip yang ada. Bahkan setelah meraih 2 hasil mengecewakan di laga pembuka, Indonesia mampu back-to-back mengalahkan Vietnam, termasuk saat membabat pasukan Nguyen 3-0 di Maidin Stadium, yang mana menurut Cash itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh tim manapun, termasuk Malaysia. Tak pernah. Seingat saya ya, bahkan Malaysia sudah beberapa kali main di Maidin. Malaysia selalu kalah. Waktu saya tanya ke para pemain tim nasional waktu itu, seperti Zakwan, bahwa main di Maidin itu susah. Sebab kalau supporter penuh, pasti terganggu dengan suara trompet itu. Tak masalah, siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sinteyong. Saya jujur saja, sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapatkan hasil, ucap Kes Sudareshan. Sementara itu ada media Thailand, Sportstream, yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Bahkan dengan progres nyata yang ada di Timnas Indonesia dengan para pemain dari Eropa, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih, apabila nantinya para pemain baru datang, membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia pun dirasa bukan hal yang mustahil. Timnas ada pemain grade A baru di ronde 3. Di tengah rumor Sinteyong yang diminta untuk kembali melatih Timnas Korea Selatan, PSSI saat ini masih fokus untuk mempersiapkan tim terbaik guna bersaing di ronde 3. Karena sebelumnya, Pak Erick Thohir dan Sinteyong telah berjanji akan mendatangkan pemain keturunan baru guna menyempurnakan skuad merah putih. Meski belum pasti siapa pemain itu, namun rumor beredar jika Kevin Dix dan Ole Romane menjadi kandidat kuat sosok pemain baru tersebut. Selain kedua pemain di atas, Indonesia juga sedang mengupayakan Marten Pas untuk segera bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Marten Pas sedang dikebut untuk melakukan sidang CAS.
Levelnya bukan ASEAN lagi. Jika nantinya Indonesia mampu bersaing di round 3 atau bahkan bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, jelas membuat negara-negara di ASEAN macam Malaysia, Vietnam, dan Thailand makin julid dengan kita. Karena mereka sadar, jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, jelas level mereka bukan ASEAN lagi, melainkan Asia. Terutama Vietnam dan Thailand, yang sejauh ini masih belum terima jika level mereka saat ini di bawah Indonesia. Dan bagaimanapun, bagi Indonesia sendiri proses ini masih sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan akan jauh lebih berat. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, maka harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ, kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia itu. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama soal kedalaman skuad. Karena jujur aja, dengan skuad yang ada sekarang, cukup berat untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Sebab akan ada 10 pertandingan yang harus dilakoni timnas Indonesia di round 3, yang mana 5 home dan 5 away. Sudah pasti melihat jadwal yang ada, dibutuhkan kedalaman skuad yang lebih bagus. Dan itu harus merata di semua lini, terutama ya sudah pasti sektor kiper dan penyerang. Maka dari itu, kita semua berharap semoga saja pemain seperti Kevin Dix, Ole Romani, Mads Hilgers, Jairo Redwood, sampai Marten Pas bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk mengarungi persaingan di round 3. Barulah setelah semuanya sah bergabung, kita boleh bermimpi untuk menembus tebalnya dinding dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.